Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Juni 2022, khususnya untuk kamu yang berzodiak Virgo. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general ya teman-teman. Jadi tentunya energinya juga sangat general ya. Dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Virgo. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Oke? Untuk readingan kita pada kali ini, aku akan membaginya menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah mengenai karir ataupun keuangan kamu. Kemudian akan kita lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu para Virgo. Oke, di bulan Juni 2022. Ya, di sini kita sudah ada 4 kartu. Seven of Pentacles, Eight of Wands, Knight of Swords, dan Ten of Pentacles. Oke. Aku akan ambil satu kartu lagi ya. Oke, di sini kita ada Temperance. Oke. Di bottom of the deck-nya kita ada di sini apa ini? Di Emperor, oke. Di Emperor. Ya. Oke, ini agak terlalu terang ya, aku adjust sebentar ya, teman-teman, kameranya. Oke, sudah lebih kelihatan ya. Ya. Oke, untuk teman-teman Virgo, di sini bottom of the deck-nya adalah di Emperor ya. Di Emperor tuh artinya bisa suatu otoritas, authority gitu ya, ataupun kontrol, ataupun juga bisa diartikan bertindak sebagai seorang pemimpin ya, ataupun bisa membagi tanggung jawab dengan proporsi yang tepat ya. Oke, dalam hal karir, kalau aku lihat ini artinya lebih cocok kepada membagi tanggung jawab ya kepada orang yang memang kamu nilai bisa cukup kompeten gitu ya untuk mengerjakan hal-hal yang memang kamu inginkan, kurang lebih seperti itu ya. Artinya mendelegasikan tugas ya. Oke, mungkin secara garis besarnya seperti itu. Nah, kita lihat nih bagaimana kamu bisa mengoptimalkan pembagian tugas kamu selama bulan Juni ini nih dalam hal karir kamu nih. Eight of ada Seven of Pentacles, oke, ada Seven of Pentacles dan ada Eight of Wands. Ada Knight of Swords juga ya di sini. Kalau aku lihat sebenarnya bulan Juni ini adalah bulan yang cukup penuh dengan peluang ya untuk kamu, oke? Akan ada cukup banyak tawaran pekerjaan ya. Juga bisa dikatakan akan ada cukup banyak beban pekerjaan ya untuk kamu yang sedang menjalankan suatu bisnis. Bisa jadi kamu mendapatkan banyak customer juga ya, mendapatkan banyak project, dipercaya untuk menangani berbagai project mungkin ya, oke, dari atasan kamu ataupun dari customer kamu ya. Nah, di satu sisi tentunya ini akan berpengaruh sangat baik ya, karena tentunya bisa meningkatkan omset pendapatan kamu ya untuk bisnis kamu, ataupun untuk kamu yang sedang berkarir di suatu perusahaan. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk kamu nih, untuk memperlihatkan bagaimana kompetensi kamu, oke, tentunya supaya ini bisa menjadi pertimbangan yang bagus ya untuk perusahaan kamu ataupun untuk atasan kamu, yang tentunya untuk kemajuan karir kamu juga di masa depan, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi di sini perlu kamu ketahui, di sini agak tricky-nya adalah Eight of Wands ya. Di sini kalau aku lihat pekerjaan yang ataupun project yang perlu kamu handle ini hampir semuanya itu memerlukan jangka waktu yang cukup singkat. Ya, biasanya istilahnya itu sering kita dengar tuh sebagai deadline ya. Oke, ataupun ada batas waktunya, tenggat waktu yang perlu dilakukan tuh cenderung singkat gitu ya. Oke, nah tentunya sebenarnya kalau aku lihat kamu adalah salah satu orang yang sangat kompetensi ya dalam hal pekerjaan juga ya, dalam hal karir kamu ya. Entah dalam bidang apapun yang saat ini kamu geluti ya. Tentunya karena ini adalah general reading, bisa jadi beberapa dari kamu berasal dari pekerjaan di bidang A, mungkin ada beberapa yang dari bidang B, dan ada yang bidang C, dan sebagainya. Beda-beda bidang gitu ya. Tetapi sebenarnya hampir sebagian besar dari kamu itu rata-rata sangat kompeten gitu. Sangat terampil dalam pekerjaan yang kamu lakukan. Nah, tetapi nggak peduli seberapa
kompeten ataupun terampilnya kamu, ketika beban pekerjaan yang harus kamu hadapi itu banyak dan harus dikerjakan dalam waktu singkat, tentunya ini bisa sangat istilahnya membuat kamu kewalahan juga gitu ya. Oke. Nah, di sini makanya kita lihat lagi bottom of the deck-nya adalah di Emperor. Ini adalah kesempatan kamu juga untuk lebih mempercayakan, mungkin membagi tugas ataupun pekerjaan ataupun tanggung jawab dari pekerjaan kamu ya. Istilahnya kamu yang menentukan nih kira-kira hal mana yang bisa kamu handle dan hal mana yang mungkin bisa kamu delegasikan kepada entah rekan kerja kamu, entah tim kamu, entah staff kamu, ataupun mungkin kamu bisa meng-outsource ya istilahnya. Oke. Meng-outsource orang-orang yang memang kamu percayai juga memiliki kemampuan yang cukup untuk mengerjakan tugas yang bisa kamu delegasikan tersebut. Oke, itu akan jauh lebih baik dibandingkan kamu memaksakan diri untuk mengerjakan segala sesuatunya secara seorang diri. Walaupun sebenarnya dalam tanda kutip sebenarnya kamu mampu ya. Oke, karena memang kamu kompeten. Nah, tetapi itu akan jauh lebih optimal kalau kamu bisa mendelegasikan tugas kamu kepada orang yang memang juga kamu percayai. Karena di sini ada Ten of Pentacles, tapi di sini ada Temperance. Kunci untuk sebenarnya mendapatkan hasil yang optimal justru di pekerjaan ataupun project yang akan kamu handle selama bulan Juni ini adalah justru akan bisa kamu dapatkan kalau kamu bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi kamu gitu. Oke, nah karena mungkin ada beberapa dari kamu ya memiliki kecenderungan kalau memang sudah terlalu kewalahan gitu ya, under stress gitu ya, istilahnya tingkat stresnya tinggi, justru pekerjaan yang kamu lakukan itu tidak terlalu optimal. Oke, nah tentunya pekerjaan yang tidak terlalu optimal juga tidak bisa menghasilkan suatu hasil yang optimal pula. Oke, nah karena itulah mendelegasikan tugas ataupun menggunakan otoritas kamu ya, entah sebagai seorang pemimpin ataupun jabatan kamu yang mungkin sudah cukup tinggi ya dalam suatu karir ataupun jabatan kamu sebagai pemilik bisnis nih, ini adalah saatnya kamu juga untuk belajar mendelegasikan tugas. Di satu sisi ini akan membantu kamu bisa menyeimbangkan kembali ya antara kehidupan pekerjaan kamu, kehidupan profesional kamu dengan kehidupan pribadi kamu. Dan kedua, kamu juga bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Dan yang ketiga, ini juga bisa menjadi sarana untuk kamu menjadi pribadi yang jauh lebih terampil dalam hal menjadi seorang pemimpin yang tentunya ini bisa menjadi istilahnya menjadi investasi kamu di masa depan. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman Virgo. Jangan mudah-mudahan kamu nggak kewalahan ya apabila memang ini resonate dengan situasi dan kondisi yang mungkin kamu alami di karir kamu selama bulan Juni ini. Mudah-mudahan kamu bisa menyeimbangkan ya antara kehidupan profesional kamu dengan kehidupan pribadi kamu, dan segala sesuatu yang kamu kerjakan di bulan Juni ini bisa memberikan kamu hasil yang optimal dan sesuai dengan ekspektasi kamu. Good luck ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan mengenai karir kamu. Aku akan lanjutkan mengenai kehidupan asmara ya. Oke. Kita akan ambil 5 kartu seperti tadi ya, dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Oke. Queen of Pentacles, Eight of Pentacles, oke, the Tower, Nine of Swords, oke, Five of Wands, ya. Di bottom of the deck kita ada Queen of Swords, Queen of Swords di sini, oke, ya. Oke, untuk teman-teman Virgo, di sini kita lihat untuk kehidupan asmara kamu ya. Bottom of the deck-nya di sini adalah Queen of Swords. Queen of Swords bisa diartikan pikiran yang jernih ya, ataupun bisa diartikan juga menyelesaikan segala sesuatunya itu dengan pikiran yang jernih, hati yang tenang, emosi yang stabil ya, artinya tidak mengutamakan emosi ya. Istilahnya lebih mengutamakan rasa kasih sayang dan juga logika dibandingkan dengan emosi yang saat itu mungkin sedang meledak. Nah, ini kalau aku lihat memang diartikan ya untuk kehidupan asmara kamu. Memang di bulan Juni ini sepertinya lebih kepada memang ini adalah suatu siklus di mana bisa jadi kamu dan si dia, entah orang yang dekat dengan kamu ataupun entah dengan pasangan kamu, entah untuk orang yang sudah berada dalam satu relationship dengan kamu ya, entah hubungannya apapun gitu ya. Oke, bisa jadi memang kalian akan terlibat dalam
akan menghadapi sedikit cekcok ya, sedikit pertentangan, sedikit konflik di sini ya. Bukan konflik yang besar di sini aku lihat, tetapi memang tetap membutuhkan kepala yang dingin ya dari kalian berdua untuk menyelesaikannya dengan lebih efektif. Oke, karena di sini ada the tower, ada five of swords, five of wands di sini ya. Oke, the tower yang artinya tiba-tiba terjadi ya, tanpa istilahnya nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya, tiba-tiba ada sesuatu yang mengganjal dan tiba-tiba meledak gitu ya. Dan sini ada five of wands yang artinya konflik gitu. Nah, jadi memang bisa jadi kalian ada suatu masa di mana kalian harus menghadapi perbedaan pendapat, mungkin sedikit beradu argumen ya. Oke, nah di sini yang perlu kamu ingat selalu adalah bottom of the deck-nya Queen of Swords. Selesaikan segala sesuatunya, entah konflik apapun, entah perbedaan pendapat apapun, dengan kepala yang dingin, dengan pikiran yang jernih. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat memang bulan yang penuh dinamika ya di bulan Juni ini untuk kamu para Virgo ya. Oke, tadi kalau kita lihat di satu sisi karir kamu memiliki banyak kesempatan untuk lebih berkembang, tetapi juga agak tricky karena kamu harus belajar juga mendelegasikan pekerjaan dan tanggung jawab kamu. Nah, di kehidupan asmara juga ada dinamikanya nih. Oke, akan ada sedikit drama yang perlu kamu hadapi, tetapi ketika kamu berhasil menghadapinya dengan kepala yang dingin, pikiran yang jernih, maka itu akan menguatkan hubungan kalian berdua. Oke, ataupun bisa mentransformasi kamu menjadi orang yang jauh lebih dewasa dalam kehidupan asmara. Kurang lebih seperti itu. Karena sini ada Queen of Pentacles dan Eight of Pentacles ya, sebenarnya mungkin hubungan kalian, entah hubungan pendekatan kalian ataupun hubungan dalam relationship kalian gitu ya, sebenarnya sudah berlangsung cukup lama juga ya. Oke. Nah, tetapi memang kadangkala ada beberapa hal yang mungkin kadang miss gitu ya. Oke, entah kesalahpahaman, entah perbedaan cara mengungkapkan dan sebagainya yang bisa jadi mengakibatkan sedikit gesekan nih di bulan Juni ini. Nah, inilah dimana pentingnya kamu menyelesaikannya ataupun mengutarakan pendapat kamu, argumen kamu sekali lagi dengan kepala yang jernih ya, dengan pikiran yang jernih, tidak mengutamakan emosi semata ya, tidak mengutamakan ego juga bahwa kalian harus membuktikan bahwa kalian lebih pintar, kalian lebih berpengalaman dan sebagainya. Ingat bahwa kalian berdua itu sudah ada dalam suatu hubungan dan semestinya memang harus lebih saling menoleransi perbedaan yang ada. Oke, entah perbedaan sifat ataupun perbedaan pandangan. Karena hanya dengan rasa toleransi tersebut itulah maka hubungan kalian bisa langgeng, mendapat dan juga ada pondasi yang lebih kuat sehingga untuk terus melaju ke jenjang hubungan yang lebih serius dan lebih serius lagi nantinya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi tidak perlu khawatir ya untuk untuk kamu teman-teman Virgo. Oke, anggap saja ini adalah suatu siklus di mana suatu siklus drama lah ya. Oke, suatu siklus konflik ya, seperti dalam film ya, drama yang memang harus kamu hadapi. Tetapi sebenarnya kamu sudah memiliki sudah memiliki kemampuan yang jauh lebih dari cukup gitu ya untuk menyelesaikan ini dengan baik. Oke, mungkin hanya melalui readingan ini semesta hanya ingin sedikit mengingatkan kamu kembali bahwa jangan sampai kamu melupakan kemampuan kamu sebenarnya untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Oke, terutama dalam hal kehidupan asmara kamu di bulan Juni ini. Nah, mudah-mudahan setelah kamu berhasil menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik ya, konflik apapun yang mungkin terjadi, gesekan ataupun kesalahpahaman apapun yang mungkin kamu hadapi dengan si dia, mudah-mudahan itu semua bisa terselesaikan dengan baik ya. Dan hubungan kalian mudah-mudahan setelah konflik tersebut terselesaikan dengan produktif, dengan baik, hubungan kalian bisa jauh lebih langgeng ya, bisa jauh lebih langgeng dan jauh lebih kuat tuh ke jenjang berikutnya yang tentunya bisa sesuai dengan ekspektasi kalian berdua. Oke, good luck ya untuk kamu para teman-teman Virgo. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.